Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa dalam video pembelajaran Hore Digital. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai sejarah organisasi global dan regional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali macam-macam organisasi yang mengatur hubungan antar negara, baik yang sifatnya regional maupun global. Nah, organisasi regional dan global adalah organisasi yang sama-sama bergerak di bidangnya untuk bekerja sama dengan berbagai negara-negaranya. Nah, akan tetapi keduanya memiliki batas wilayah yang membuat organisasi ini yang menjadi berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai organisasi-organisasi yang bersifat regional dan global. Organisasi ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni ada organisasi militer dan organisasi ekonomi. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai organisasi militer secara global. Organisasi militer pertama yang dibentuk secara global yaitu adanya organisasi NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Dalam bahasa Indonesianya, Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan berdasarkan Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada tanggal 4 April 1949 yang bermarkas di Paris, Prancis. Organisasi ini dilatar belakangi oleh keinginan mempertahankan dominasi Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Uni Soviet. Selain itu, untuk membangun kerjasama militer demi mencegah penyebaran pengaruh Uni Soviet. Nah, organisasi ini memiliki prinsip untuk melindungi negara anggotanya apabila diserang oleh pihak lain. Bagi NATO, menyerang satu anggota NATO sama dengan menyerang seluruh anggotanya. Nah, salah satu kebijakan yang dijalankan oleh NATO adalah memperkuat militer antar negara anggota demi menghadapi ancaman Uni Soviet. Nah, bubarnya Uni Soviet beserta Pakta Warsawa tidak mempengaruhi keberadaan NATO. Organisasi ini tetap berkembang hingga sekarang dan juga menjadi satu-satunya organisasi militer global di dunia. Keberadaannya tetap dipertahankan karena kepentingan Amerika Serikat di Eropa pasca terbentuknya Uni Soviet. Nah, anggota NATO hingga saat ini berjumlah 29 anggota yang mayoritasnya dari negara-negara Eropa. Kemudian organisasi yang kedua yakni organisasi Pakta Warsawa. Pakta Warsawa merupakan aliansi militer negara-negara Blok Timur atau Eropa Timur yang bertujuan untuk mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Nah, pembentukan Pakta Warsawa ini dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev di Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Anggota Pakta Warsawa diantaranya negara Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Uni Soviet. Negara-negara anggota sepakat untuk melindungi bila salah satu negara anggotanya mendadak diserang. Pembentukan Pakta Warsawa merupakan organisasi tandingan dari NATO. Selain itu juga, Pakta Warsawa diklaim berdiri karena Jerman Barat pada tanggal 9 Mei 1955 diterima di organisasi NATO, sehingga negara tersebut dapat menerima militer dari organisasi NATO. Uni Soviet memandang keputusan NATO tersebut sebagai ancaman dan meresponnya dengan membentuk Pakta Warsawa. Runtuhnya pemerintahan komunis di Blok Timur menjadi pemicu runtuhnya Pakta Warsawa pada tanggal 1 Juli tahun 1991. Nah, kemudian sekarang kita bahas mengenai organisasi militer secara regional. Organisasi yang pertama adanya organisasi ANZUS atau Australia New Zealand United States Security Treaty. Nah, ANZUS ini didirikan oleh Amerika Serikat bersama Australia dan Selandia Baru pada tanggal 1 September tahun 1951. Tujuan didirikan organisasi ini yakni untuk menghambat persebaran pengaruh komunis di kawasan Australia dan Oseania. Salah satu persoalan besar yang pernah dihadapi oleh ANZUS ini ketika Amerika Serikat membekukan keanggotaan Selandia Baru. Pada awalnya, Selandia Baru mengundurkan diri dari ANZUS karena menolak kedatangan kapal-kapal perang Amerika Serikat yang membawa senjata nuklir pada tahun 1985.
Padahal Selandia Baru sejak tahun 1984 telah menerapkan zona bebas nuklir di wilayahnya. Setelah lebih dari 20 tahun, akhirnya pada tahun 2012 Amerika Serikat mencabut pembekuan anggota Selandia Baru. Nah, organisasi ini tetap ada meskipun perang dingin telah berakhir, dan kini keberadaannya lebih sebagai organisasi untuk menguatkan hubungan militer antar negara anggota. Kemudian organisasi selanjutnya ada SEATO. Nah, organisasi ini didirikan untuk keamanan militer negara di Asia Tenggara. Anehnya, hanya 2 negara Asia Tenggara yang ikut dalam organisasi ini, yaitu Filipina dan Thailand. Sisanya, anggota negara ini adalah Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Bangladesh, Prancis, dan Inggris. Nah, organisasi ini didirikan pada tanggal 8 September tahun 1954 di daerah Manila, yakni di Filipina, dan bermarkas di Bangkok, yakni di Thailand. Nah, tujuan awal organisasi ini terbentuknya untuk menghambat persebaran pengaruh komunis di Vietnam, khususnya ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Salah satu peristiwa penting organisasi ini selama berdirinya adalah ketika SEATO mengizinkan Amerika Serikat untuk melakukan serangan militer ke daerah Vietnam pada tahun 1962 untuk mengakhiri rezim komunis Vietnam Utara yang berkuasa. Pada akhirnya, SEATO ini tidak dapat bertahan lama. Secara de jure, SEATO ini dibubarkan pada tanggal 30 Juni tahun 1977, akibatnya banyak anggota yang mundur dari anggotanya. Penyebab lainnya, kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam pada tahun 1975. Presiden Soekarno menolak masuk organisasi ini karena politik luar negeri di Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terikat pada blok ataupun kekuasaan tertentu. Organisasi selanjutnya yakni SENCO. Nah, di Timur Tengah ada juga organisasi militer yang terbentuk, namanya SENCO. Organisasi ini didirikan oleh Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris pada tahun 1955 dengan tujuan untuk menghambat persebaran komunis di wilayah Timur Tengah. Jika dalam ANZUS dan SEATO, Amerika Serikat terlibat langsung, akan tetapi dalam organisasi SENCO, Amerika Serikat mengambil posisi sebagai pemberian bantuan militer dan ekonomi kepada negara anggota. Posisi tersebut diambil akibat adanya sentimen terhadap negara-negara anggota SENCO yang mayoritas pro-Palestina, kecuali Inggris, dalam konflik Israel-Palestina. Organisasi ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan blok barat untuk menghambat pengaruh komunis, dianggap tidak memenuhi kepentingan di Timur Tengah. Serta organisasi ini dirasa tidak dapat memberikan bantuan pada anggotanya, sehingga membuat Irak keluar dari organisasi tersebut pada tahun 1958, kemudian disusul oleh Iran pada tahun 1979 karena memburuknya hubungan Iran-Amerika Serikat akibat revolusi Islam di Iran. Nah, pada tahun 1979, Pakistan juga keluar dari organisasi ini karena tidak membantu Pakistan ketika berkonflik dengan India. Hal tersebut memantik pembubaran SENCO oleh Inggris pada tanggal 16 Maret 1979. Setelah kita membahas mengenai organisasi-organisasi militer baik global maupun regional, sekarang kita bahas mengenai organisasi ekonomi. Kita bahas terlebih dahulu secara regional. Organisasi yang pertama yakni SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation. Organisasi ini merupakan asosiasi negara-negara di Asia Selatan yang dicetuskan oleh Presiden Bangladesh yakni Ziaur Rahman pada tanggal 8 Desember 1985. Anggota organisasi ini diantaranya seperti Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan juga Sri Lanka. Pada tanggal 4 Maret tahun 2007, Iran mengajukan diri sebagai peninjau yang selanjutnya diikuti oleh Mauritius. Latar belakang didirikannya organisasi ini adalah negara-negara di kawasan Asia Selatan memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Akan tetapi, tidak dikelola secara baik yang mengakibatkan banyak kasus konflik horizontal yang bersifat ekonomi,
politik, sosial, dan budaya di tiap-tiap negara tersebut. Kawasan Asia Selatan sering diwarnai dengan konflik internal maupun konflik eksternal, seperti pemisahan Pakistan dari India, kemudian pemecahan Pakistan Timur menjadi Bangladesh, kemudian juga permusuhan India dengan Pakistan. Berangkat dari konflik-konflik tersebut, dibutuhkan suatu organisasi regional untuk mewadahi tiap-tiap negara Asia Selatan demi menciptakan kawasan yang terintegrasi dan juga adanya pertumbuhan ekonomi yang maksimal, kesejahteraan rakyatnya, dan perdamaian di tiap-tiap anggota. Nah, tujuan organisasi ini diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk memajukan kesejahteraan dari rakyat-rakyat Asia Selatan dan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Kemudian, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Selatan. Dan yang terakhir, untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. Kemudian organisasi selanjutnya yakni APEC atau Asian Pacific Economic Cooperation. APEC ini didirikan pada tahun 1989 oleh beberapa negara di kawasan Asia Pasifik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Keberadaan organisasi ini secara nyata berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Organisasi APEC hingga saat ini beranggotakan 21 negara di wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia di dalamnya. Dan juga organisasi APEC memiliki prinsip dalam menjalankan kegiatan organisasi, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keputusan APEC harus bermanfaat dan disepakati semua anggota. Kemudian kesepakatan secara sukarela. Kemudian keputusan dilakukan bersama-sama. Dan yang terakhir, adanya liberalisasi negara ekonomi anggota. Organisasi ekonomi regional selanjutnya yakni adanya Masyarakat Ekonomi Eropa. Organisasi ini merupakan organisasi kerjasama regional yang anggota-anggotanya meliputi negara-negara di kawasan Eropa Barat. Dasar hukum berdirinya MEE ini adalah Perjanjian Roma tanggal 25 Maret 1957 dengan tujuan menyelaraskan gerak kegiatan ekonomi, pengembangan yang mantap dan seimbang, stabilitas ekonomi yang lebih mantap, dan perbaikan taraf hidup masyarakat Eropa. Keberadaan organisasi ini tidak dapat dilepaskan dengan pembentukan PAN Eropa pada tahun 1923 yang bertujuan untuk menghindarkan Eropa dari peperangan dan perpecahan yang terjadi antar bangsa Eropa itu sendiri. Anggota dari organisasi ini di antara lain seperti negara Perancis, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, Luxembourg, Inggris, dan juga Denmark. Dan juga organisasi ini menetapkan mata uang bersama yaitu yang disebut dengan Euro. Organisasi selanjutnya yakni NAFTA atau North American Free Trade Area. Nah, kawasan perdagangan bebas ini ternyata tidak hanya dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN saja. Di kawasan Amerika Utara, kesepakatan untuk membentuk kawasan bebas berdagang yang disebut dengan NAFTA. NAFTA ini dibentuk oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kesepakatan untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ini dilakukan pada tanggal 12 Agustus tahun 1992. Namun, organisasi ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari tahun 1994. Pada awalnya, organisasi ini dilaksanakan oleh dua negara saja, yakni Amerika Serikat dengan Kanada. Berdirinya organisasi ini dilatar belakangi oleh American Summit di Chili pada bulan April tahun 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga yang lainnya. Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dengan Kanada ini menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Pada bulan September 1999, Meksiko pun menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam organisasi tersebut. Nah, NAFTA ini memiliki tujuan di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, kemudian menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil, meningkatkan peluang investasi, dan juga menciptakan prosedur yang efektif dalam menyelesaikan perdagangan. Kemudian organisasi ekonomi regional yang terakhir yaitu adanya CAPTA.
Organisasi ini merupakan perjanjian perdagangan bebas yang disetujui oleh Amerika Serikat beserta negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua dalam kurun waktu 2003 sampai 2004. Nah, keberadaan organisasi ini menjadi wadah yang berisikan tentang aturan biaya ekspor dan kuota impor antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Tengah. Tujuan dibentuk organisasi ini yakni mewujudkan kemajuan perdagangan antar negara anggotanya. Keberadaan organisasi ini juga memiliki beberapa ketentuan, yakni adanya perdagangan jasa lintas batas, kemudian jasa keuangan, investasi, akses pasar, dan pertanian. Kemudian kita bahas mengenai perkembangan organisasi ekonomi secara global. Yang pertama ada organisasi GATT. Nah, organisasi ini merupakan aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara pada tanggal 30 Oktober tahun 1947 di Swiss dan mulai efektif dilakukan mulai tanggal 1 Januari tahun 1948. Tujuan organisasi ini untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Nah, traktat tersebut berupa pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, serta penghapusan praktik perdagangan yang diskriminatif. Negara Indonesia terlibat atau bergabung dalam organisasi ini pada tahun 1950. Organisasi perekonomian global yang kedua yakni adanya WTO. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 1995 menggantikan organisasi GATT. Organisasi ini muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral. Selain itu juga untuk menjamin agar negara-negara peserta GATT mematuhi peraturan-peraturan yang telah disepakati serta memenuhi kewajiban-kewajibannya. Tujuan dari organisasi ini yakni untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan perdagangan yang merugikan. Nah, sampai saat ini organisasi WTO ini berjumlah 164 negara dan memiliki 22 negara sebagai pengamat. Kemudian, organisasi ekonomi global yang terakhir yakni adanya OPEC. Nah, OPEC ini didirikan pada bulan September tahun 1960 di Baghdad, Irak oleh 5 negara, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pendirian ini merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi. Tujuan utama dari organisasi ini adalah mengkoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antar negara anggota, serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasaran agar terdapat suplai yang berkelanjutan bagi konsumen dan juga pemasukan yang merata bagi produsen. Jumlah negara anggota organisasi ini hingga tahun 2016 adalah 14 negara yang terdiri dari 6 negara Timur Tengah, 6 negara Afrika, dan 2 negara Amerika Selatan. Keberadaan organisasi ekonomi global ini banyak memberikan pengaruh kemajuan ekonomi Indonesia. Indonesia pernah menjadi anggota OPEC pada tahun 1962 dan keluar di tahun 2008. Keluarnya Indonesia disebabkan karena tidak mampu memenuhi kuota ekspor seiring dengan meningkatnya kebutuhan migas dalam negeri. Pada bulan Januari 2016, Indonesia bergabung kembali, akan tetapi keanggotaannya dibekukan akibat menolak untuk memotong produksi minyak sebesar 5%. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.